Marcelina Octavianus. Hari ini kita akan menguak sejarah memental Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin. Qin Shi Huang menyatu Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi, mengakhiri perang dan menciptakan sistem terpadu. Warisannya mencakup tembok besar dan tentara terakota. Meskipun pemerintahannya yang sangat brutal dan pencarian abadi yang sangat tragis. Yuk, ini dia pembahasan sejarahnya. Qin Shi Huang dengan nama asli Yingzi lahir pada tahun 259 sebelum Masehi di Henan, ibu kota negara Zhou. Ayahnya adalah Raja Chongxiang dari Qin dan ibunya adalah Ibu Suri Zhou. Masa kecilnya dipenuhi dengan tantangan dan intrik politik karena ibunya memiliki hubungan dengan seseorang pedagang kayu namanya Lu Bui yang dirumorkan juga sebagai ayah biologisnya. Kondisi keluarga yang tidak stabil ini memberikannya tekad yang kuat untuk menyatukan Tiongkok di masa depan. Ketidakpastian dan intrik di masa kecilnya sangat mempengaruhi Qin Shi Huang. Hal itu menumbuhkan ambisi dan tekad yang kuat dalam dirinya untuk menyatukan Tiongkok di bawah kekuasaannya. Kebangkitan kekuasaan Qin Shi Huang ditandai dengan aksesinya sebagai Raja Qin pada tahun 246 sebelum Masehi dan kontrol penuh pada usia 22 tahun didukung oleh penasihat ulung seperti Li Si. Ia melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menaklukkan negara-negara berkaitan dengan strategi yang cermat dan kegigihan. Ia berhasil menyatukan Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi, mendirikan dinasti Qin dan menjadi kaisar pertamanya. Setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di internal Qin, menyingkirkan para wali dan ancaman di dalam istananya, Yingzi mulai melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menyatukan keenam negara tetangga lainnya. Periode ini yang berlangsung selama kurang lebih 2 dekade, penuh dengan pertempuran yang brutal dan strategi yang sangat cerdas. Didukung oleh penasihat utamanya Li Si yang menerapkan filosofi legalisme dengan ketat, Qin Shi Huang berhasil memanfaatkan keunggulan militer dan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk menumbuhkan negara-negara tetangga satu persatu. Proses ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, melainkan strategi diplomatik dan taktik bumi hangus. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah menaklukkan negara terakhir, Qi Yingzi secara resmi memproklamasi dirinya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama, menandai dimulainya dinasti Qin dan era baru dalam sejarah Tiongkok. Qin Shi Huang berdiri di puncak kejayaannya. Ia menyadari bahwa menaklukkan wilayah hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menyatukan hati dan pikiran rakyat selama ratusan tahun yang terpecah belah. Bersama sang arsitek politik Li Si, kaisar mulai menjalankan visi radikal yang mengubah wajah Tiongkok selamanya. Inilah masa di mana segala sesuatu dipaksa menjadi satu. Tidak ada lagi mata uang yang sangat berbeda dan tidak ada lagi timbangan yang membingungkan. Dari ujung utara hingga ujung selatan, seluruh rakyat wajib menggunakan tulisan yang sama, mata uang koin perunggu yang sama, bahkan hingga lembaran gandar kertas pun diseragam agar semua jalur di kekaisaran dapat dilalui dengan lancar. Transformasi ini mengubah kekacauan menjadi keteraturannya absolut di bawah hukum legalisme. Dalam ambisinya, Yingzi meluncurkan perang total untuk menghancurkan keenam kerajaan
kerajaan besar, mulai dari Han, Zhao, Wei, Chun, Yan, dan Qi dengan pasukan yang haus darah dan strategi licik dari Ling Xi. Ia menyapu seluruh daratan Cina dalam waktu kurun dari 10 tahun hingga tidak ada lagi musuh yang tersisa. Namun, kemenangan ini melahirkan sisi gelap yang mengerikan. Yin Zi memerintah dengan teror, penyiksaan hukum. Ia menerapkan hukuman mati bagi siapapun yang melanggar aturan sekecil apapun. Kerja paksa, jutaan rakyat kerja paksa membangun tembok besar China dan makamnya dalam kondisi tidak sangat manusiawi. Hancuran dinasti Qin bermula saat sang pemimpin Qin Shi Huang wafat dalam perjalanan menjadi ramuan keabadian, yaitu Merkuri, pada tahun 210 sebelum Masehi. Kematiannya ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat besar. Seharusnya putra sulung bernama Fusu yang sangat bijak, seharusnya dia naik tahta. Namun, pengkhianatan terjadi dalam lingkaran terdekat kaisar. Kanzim, Zhao Gao, dan Menteri Li Xi memasukkan surat wasiat kaisar. Mereka memaksa Fusu untuk bunuh diri dan mengangkat putra kaisar Hu Hai sebagai penguasa baru. Hu Hai hanyalah kaisar boneka yang lemah dan tidak kompeten. Di bawah pengaruh jahat Zhao Gao, para jenderal terbaik Qin dihukum mati dan memerintah Han menjadi sangat korup. Dinasti Qin mungkin runtuh dengan cepat, namun bayangan-bayangannya tetap hidup dalam setiap sudut peradaban Tiongkok modern. Penemuan paling spektakuler yang menjadi saksi bisu kebesaran di era ini adalah pasukan terakota warriors. Ribuan patung prajurit dengan wajah yang berbeda-beda ini dibangun untuk menjaga kaisar di alam baka sana. Selain kemegah makam, warisan terbesar Qin Shi Huang adalah standarisasi nasional. Sebelum Qin berkuasa, wilayah memiliki mata uang, ukuran timbangan, bahkan aksara yang berbeda-beda. Kaisar menghapus semua itu dan menetapkan satu sistem yang seragam. Dalam bidang arsitektur, ia memulai pembangunan tembok besar China dengan menyambungkan benteng-benteng kuno yang menghalu seragam suku nomade di utara. Ia juga membangun jaringan jalan raya yang sangat luas, mirip dengan sistem jalan Romawi yang menghubungkan seluruh pelosok kekaisaran ke ibu kota. Dinasti Qin adalah fondasi besar yang dibangun dengan tangan besi Qin Shi Huang, berhasil menyatukan Tiongkok melalui standarisasi tulisan mata uang yang membangun tembok besar yang legendaris. Namun, karena memerintah dengan hukuman yang terlalu kejam dan penindasan rakyat, kekuasaannya menjadi sangat rapuh. Itulah kisah perjalanan hebat sekaligus tragis dari Qin Shi Huang, sang kaisar pertama yang menyatukan daratan Tiongkok. Meskipun dinastinya runtuh dengan sangat cepat, warisannya tetap berdiri kokoh dalam bentuk tembok besar dan semangat persatuan yang kita kenal hingga saat ini. Sebuah pengingat bagi kita bahwa kekuasaan yang besar tanpa kebijakan hanya akan meninggalkan luka dalam sejarah. Guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika kalian menyukai pembahasan video sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di episode yang akan mendatang lagi.